Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok Lining atau Furing. Saya Aswatul Ardelia dengan NIM 25054462538 dan teman saya Hana Kauri Subiantoro dengan NIM 250546619614. Kami di sini akan mempresentasikan tentang Furing atau Lining. Yang pertama dari pengertian terlebih dahulu. Apa sih Furing atau Lining itu? Furing atau lining adalah kain yang biasanya digunakan untuk melapisi busana bagian terdalam dan langsung menyentuh ke kulit kita. Kain furing ini menjadi satu kesatuan dengan busana dan dijahit menjadi satu bagian dengan busana sehingga tidak bisa dilepas. Lining atau furing biasanya disebut dengan bahan pelapis terakhir. Kemudian kita lanjut ke fungsi lining. Yang pertama, yaitu sebagai lapisan pada bahan utama agar lebih tebal. Kemudian yang kedua, untuk menahan bentuk dan jatuhnya busana. Yang ketiga, memudahkan pakaian untuk dipakai dan dilepas. Yang keempat, untuk menutupi bagian dalam busana agar tampak rapi. Dan yang kelima, untuk menutupi permukaan kulit agar tidak terlihat dari luar. Misalnya busana yang berbahan kain berpori seperti organza atau tile. Yang keenam, untuk memberikan rasa nyaman pada saat dikenakan. Dan yang terakhir, sebagai pelapis bahan berbulu atau kasar seperti wool. Kemudian kita lanjut ke ciri-ciri furing atau lining. Yang pertama, bahannya licin, kemudian lembut, ringan, higroskopis atau menyerap air, dan bahannya tipis. Oke, kita lanjut ke macam-macam lining. Yang pertama ada satin. Biasanya digunakan untuk melapisi busana yang terbuat dari bahan sifon, brokat, atau tile. Kemudian ada chiffon, digunakan untuk rok atau bisa juga untuk atasan. Kemudian yang ketiga ada bahan silky. Biasanya digunakan untuk melapisi gaun atau baju pesta agar dapat memberikan kesan mewah. Kemudian ada katun GM. Dari bahan katun digunakan sebagai furing, blus rok yang terbuat dari bahan katun. Kemudian yang kelima ada hero. Biasanya digunakan untuk melapisi blus dan rok. Kemudian ada asahi, digunakan untuk melapisi rok, blus, jaket, atau blazer. Kemudian ada tricot, biasanya digunakan untuk melapisi bahan elastis seperti kaos. Kemudian ada dormil, biasanya digunakan untuk melapisi jas, jaket, blazer, dan tas. Dan terakhir ada bahan double high-con. Biasanya bahan ini digunakan untuk melapisi rok dan blus. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan cara memilih lining. Yang pertama, mengetahui jenis bahan utama. Jika bahan utama bersifat kaku, hendaklah menggunakan bahan lining yang bertekstur lebih lemas dari bahan utama. Jika bahan yang melangsai dan lembut seperti sutra, terutama bahan yang harganya mahal, lining yang digunakan hendaklah yang sebanding. Dengan kata lain, lining yang digunakan dapat mempertinggi mutu busana yang dibuat. Dan jika bahan utama bersifat lembut dan melangsai, sebaliknya juga menggunakan bahan lining yang lembut dan melangsai. Untuk bahan yang tipis dan tembus pandang seperti tile, brokat, dan chiffon, dapat menggunakan lining yang bertekstur halus, melangsai, dan mengkilat seperti satin. Yang kedua, warna bahan. Dalam hal pemilihan warna ini sebenarnya tidak ada aturan tertentu. Dalam hal ini disesuaikan dengan selera dan tentunya tetap terlihat indah jika dipandang. Warna dan motif lining boleh sama atau selaras dengan warna warna bahan utama atau berbeda dengan bahan utama juga boleh agar memberi variasi warna. Yang ketiga, sifat luntur dan kusut kain. Pengujian sifat luntur kain bisa dilakukan dengan cara mencuci kain atau juga bisa dengan cara menggosok kain putih pada kain yang dipakai
Apabila terdapat warna yang menempel pada kain putih, maka kain itu mudah luntur. Dan untuk mengetahui sifat kusut kain, perlu dilakukan pencucian terlebih dahulu. Jadi, untuk lebih amannya, cuci terlebih dahulu kain yang akan dijahit untuk mengetes apakah kain itu kusut atau tidak. Nah, yang terakhir, kesempatan pemakaian busana. Pemilihan bahan untuk lining juga perlu memperhatikan kesempatan pemakaian busana. Contoh, untuk pakaian seperti sweater dan jaket, hendaknya menggunakan lining yang dapat menghangatkan tubuh. Bahan yang bisa digunakan yaitu seperti furing silky dan dormil. Begitu juga dengan pakaian kerja, hendaknya memilih bahan lining yang dapat menyerap keringat dan dapat memberikan kenyamanan saat dikenakan dalam bekerja. Bahan yang dapat digunakan yaitu kain hero. Nah, di akhir kita menyediakan video tentang contoh-contoh furing ya teman-teman, bisa kalian tonton. Oke, sekian presentasi dari kami. Maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.